Founding Father, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan sebuah pesan generasional yang sangat terkenal, yaitu Jas Merah, yang merupakan akronim dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sebuah bukti bahwa pemahaman terhadap sejarah merupakan aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sebuah negara yang majemuk dan integrasional seperti Indonesia, pemahaman terhadap sejarah bukanlah sekedar materi untuk memenuhi aspek kognitif, tetapi juga menjadi fondasi keberlangsungan sebuah bangsa. Dengan kata lain, jika distribusi fakta-fakta sejarah tidak sinkron atau dari generasi ke generasi, maka deviasi terjadi tidak hanya dalam aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga dalam aspek motivasi atau rasa nasionalisme yang pada akhirnya tidak memicu terjadinya tindakan nasionalis. Pemahaman akan memberikan pengertian, tetapi hanya keyakinan yang akan menghasilkan tindakan. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan sebuah bangsa terletak pada rasa cinta yang mendalam, pengenalan terhadap identitas, dan kolaborasi atau sinergi antar generasi untuk membangun bangsa dan negara tersebut. Prinsip-prinsip tersebut dimanifestasikan melalui pergerakan-pergerakan kebangsaan yang terjadi dari masa ke masa. Fakta sejarah menunjukkan bahwa proses di balik persiapan naskah proklamasi kemerdekaan merupakan kolaborasi antara generasi muda dengan generasi yang lebih senior. Peristiwa yang terkenal dalam proses ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Dari garis waktu sejarah yang terjadi, kita dapat menarik sebuah persamaan, yaitu menonjolnya peran dan kontribusi generasi muda yang terlibat langsung dalam setiap pergerakan. Mereka adalah generasi yang peduli terhadap keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia, walaupun memiliki pilihan untuk berada di zona nyamannya. Keberadaban negara mencerminkan kemajemukannya. Perasaan mendalam yang dihadapkan oleh culture dan kemajemukan memberikan ikatan demi ikatan menjadi sebuah rasa saling mencintai satu sama lain. Karena nasib yang sama, perjuangan yang sama, cita-cita yang sama. Nasionalisme adalah pandangan modern yang mewadahi ikatan cinta tadi untuk menjadi satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kalimat yang tepat menggambarkan Indonesia terhadap kekayaannya. Emputan Tular menciptakan frasa itu untuk membentuk sebuah ikatan batin antara satu dengan yang lainnya agar tidak adanya pecah belah. Itulah sebagai keberadabannya. Perbedaan membawa kita terhadap kebutuhan satu sama lain, menggambarkan kekurangan bahwa kita butuh pelengkap dari manusia dan kebudayaan yang lain. Tidak ada budaya atau bangsa yang berdiri sendiri atau tanpa pedoman. Semua pasti memiliki pedoman yang mendalam terhadap cita-citanya. Seperti kita yang terjajah dari tahun 1400 sampai 1945, dari pergerakan lokal hingga pergerakan nasional. Itu karena kita lihat negara-negara yang bebas mengampu pendidikan, ekonomi, hidup dengan tentram, damai, adil, dan selama itulah kita oleh penjajah dianggap sebagai mingke atau monyet. Karena identik orang Indonesia suka memanjat pohon dan terbelakang. Setelah terjadi ikatan, maka akan keluar gejolak membentuk satu kesatuan, yaitu berbangsa dan bernegara. Untuk mengolah kehidupannya sendiri dan akan memunculkan sebuah kesetiaan. Dan kesetiaan itulah yang akan menjadi saling menjaga satu sama lain. Karena ikatan tertinggi dalam berbangsa dan bernegara adalah kesetiaan. Pancasila. Begitu kira-kira ideologi yang dituangkan dari ikatan-ikatan tadi yang berpadu terhadap ide-ide individu untuk memutuskan mengikat bersama. Lalu dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya sebagai alur pacu jati diri bangsa. Kesatuan dan tanggung jawab dalam menjaga satu kesatuan bisa saja diperkuat karena hantaman dari luar atau hantaman dari dalam. Karena tanpa hantaman, negara atau bangsa tidak akan pernah survive dalam keadaan apapun. Maka dari itu, sebuah ikatan tadi harus ditempa dengan gejolak tadi. Seperti akhir-akhir ini, bangsa Indonesia dijadikan sebagai tempat isu intoleransi, separatis, kemiskinan, kebakaran hutan, dan kasus-kasus lainnya. Itu membuat masyarakat di dalam negara itu sadar betapa pentingnya menjaga bangsa sendiri.
Keberadaban sangat identik dengan bangsa Indonesia. Sopan dan santun, ramah, senang menghargai tamu, menjaga harkat dan martabat individu lainnya menjadi sebuah keaslian dan kekayaan yang harus diperhitungkan dalam daftar kekayaan bangsa. Peranan ini menimbulkan antara kelompok-kelompok yang satu dengan yang lainnya bisa saja menghasilkan kecemburuan sosial, sehingga mengumpulkan kelompok-kelompok yang merasa cemburu tadi terhadap ikatan tadi bersatu untuk menghancurkan, sehingga muncullah gerakan separatis yang ingin merusak keharmonisan tadi, dan itu pasti menjadi warna dalam berbangsa dan bernegara yang berakibat bisa saja bangsa yang tidak survive terhadap gempuran tadi dan menghasilkan bangsa yang tidak beradab dan merusak kemajemukan. Kemajemukan dijaga dengan keberadaban dan keharmonisan rumah tangga bangsa. Pejuang bangsa bukan hanya segelintir orang yang menginginkan bersatu dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Justru jumlah yang tidak bisa lagi dihitung. Seberapa banyak korban yang siap bertempur untuk melawan penjajah hanya demi keadilan semata. Anderson menganggap bahwa bangsa bukan hanya sekedar ia memiliki nasib yang sama, sejarah, budaya, tetapi lebih ke arah menggambarkan jati diri sendiri untuk membentuk modal dasar, dan jangan sampai modal dasar tadi dirusak oleh hal yang sepele, karena modal itulah yang menjadi beban pemuda bangsa yang sekarang ini untuk dikembangkan melawan hiruk pikuknya dunia. Kita bisa mengambil refleksi perjuangan kita yang tak kenal takut dengan siapapun dalam menghadapi apapun, selama itu merusak dan menghancurkan martabat bangsa. Maka dari itu, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi asas dan dasar bangsa Indonesia untuk maju ke arah yang lebih baik dan menjadi pedoman yang tepat terhadap ikatan bangsa Indonesia, menciptakan keharmonisan dalam perbedaan, menciptakan kehidupan yang beradab, dan menghidupi warna bangsa dengan kultur bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya dalam sebuah teks semata yang dipajang di ruang-ruang kelas, kantor, dan dipertontonkan kepada khalayak tanpa nyawa. Pancasila sebagai dasar negara kehilangan marwah karena kurangnya belajar untuk memaknai Pancasila yang diucapkan setiap upacara hari Senin, hanya sebatas pelepas syarat tata cara upacara yang sudah kehilangan muka di depan rakyatnya. Upacara dan Pancasila sebagai bagian literasi untuk merawat Pancasila itu sendiri hilang tanpa bekas yang sulit dibawakan dalam kehidupan sehari-hari. Yudi Latif dalam bukunya Mata Air Keteladanan memberikan pemahaman secara menyeluruh pada kita. Pancasila itu sangat dekat dengan kehidupan. Kita dapat menjadi pencerah bagi masyarakat kita. Mirisnya, masyarakat kita abai dengan peranan Pancasila sebagai pedoman hidup yang mencerahkan dalam bermasyarakat. Pelajaran yang bisa kita tarik adalah di setiap titik-titik krisis bangsa, kita memiliki setidaknya 3 pilihan sikap. Yang pertama, memilih untuk melihat saja atau tidak bergerak. Yang kedua, menghujat, sebagai contoh, blaming games, atau cenderung menyalahkan keadaan atau orang lain. Atau pilihan yang ketiga, pilihan untuk terlibat, yaitu mengkontribusikan pikiran dan tenaga untuk turut mengubah keadaan. Tentu pilihan terbaik adalah terlibat, tetapi mengapa tidak semua anak muda memilih pilihan ketiga? Ada 2 kemungkinan setidaknya. Yang pertama, skeptis, sikap ragu atau tidak yakin dengan prinsip atau ajaran yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, apatis, tidak peduli atau masa bodoh. Kedua sikap negatif itu dipicu oleh tidak adanya rasa cinta dan hormat terhadap sejarah bangsa Indonesia. Karena itu, sangat penting untuk mengenal dan tidak melupakan terhadap sejarah. Bukan untuk melihat sebuah masa lalu yang sudah terbelakang, tapi untuk membangkitkan rasa cinta dan hormat yang akan menggerakkan hati untuk melakukan tindakan terlibat. Terlibat untuk apa? Untuk menuliskan sejarah indah bagi bangsa dan negara kita. Bangsa yang hebat, yang tidak sekedar berkembang, tetapi bergerak secara progresif menjadi bangsa yang maju. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan tuliskan sejarah hebat masa depan
Indonesia.